Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, Tesla udah balik lagi ke episode Om Gadget kali ini. Dan di episode kali ini gue mau bahas tentang Realme C series di tahun 2020 itu ada banyak banget. Mungkin kalian juga sadar, dimulai dari C3, C11, C12, C15, dan itu semuanya gue beli dan gue review di channel Alisodik ini. Ajaib. Sampai jadinya Nets itu gue nggak kebeli Realme yang number series. Mungkin cuma 7i aja kayaknya tahun ini, sama Realme 6 Pro di beberapa bulan yang lalu. Gue nggak beli Realme 7, Realme 7 Pro, dan lain sebagainya gitu. Dan ya akhirnya nggak cukup sampai di C15 aja, ternyata Realme ngeluarin Realme C series lagi di tahun 2020 ini, yaitu Realme C17 ini. Dan tak kenapa gue akhirnya beli juga dan nyobain juga si Realme C12, padahal gue udah terlalu banyak nyobain Realme C series di tahun ini. Total berarti ada 5 Realme C series di 2020, dan kecuali C3 itu Realme C series yang setelahnya itu sangat-sangat membosankan. Itu C11, C12, C15 itu hampir sama semua, baik dari layar, dari desain bodi belakangnya, kemudian dari chipsetnya yang semuanya pakai Helio G35. Terus perbedaannya cuma ada di besar kecilnya RAM dan ROM dan jumlah kamera kayaknya yang paling menonjol. C series tahun ini kayaknya dinobatkan untuk mereka yang butuh baterai besar, karena di C15 dan C12 itu baterainya 6000 mAh dan itu gede banget. Cuma sayangnya gue kecewa di C11, 12, dan 13 dan 15 karena performa Helio G35 itu tidak mumpuni, terutama di C15 yang harganya sampai 2,5 juta untuk varian tertingginya. Untuk 2,5 juta dapat Helio G35 dengan performa yang ala kadarnya kayak gitu sih, gua rasa itu overpriced. Akhirnya ada C series yang paling menarik perhatian nih, C17. Ini C series paling mahal, 2.699.000 saat rilis, tapi menurut gue jauh lebih worth it ketimbang C15 yang 200.000 doang lebih murah. Chipset akhirnya beranjak dari Helio G35 meski sama-sama chipset low-end, namun Snapdragon 460 di C17 lebih mumpuni ketimbang G35. CPU yang digunakan itu Adreno 610, sama aja kayak Snapdragon 665 dan 662 yang ada di mid-range, meski clock speed CPU-nya lebih kecil. Performa buat buka tutup aplikasi mantap, multitasking juga oke karena RAM-nya cukup besar, yakni 6 GB. Untuk main game, ini nggak segarang Helio G85 seperti yang ada di pesaingnya. Snapdragon 460 ini punya GPU yang setara Snapdragon 665 yang menurut gue udah oke punya. Masih lancar aja buat main PUBG Mobile settingan medium high dan Mobile Legends settingan high. Nah, untuk baterai 5000 mAh, meski memang belum sebesar yang ada di C12 dan C15 yang sampai 6000 mAh, menurut gue malah kapasitas gini adalah yang paling pas untuk C series. Kenapa? Karena nggak terlalu berat, nggak seberat C15 dan nggak tebel banget kayak C15. Terus juga 5000 nggak kekecilan kayak baterai yang 4000 mAh di C3 gitu. Ini udah pas banget ukuran segini. Dan 5000 mAh ini masih sangat susah untuk dihabiskan dalam waktu 1 hari. Pasti 1 hari lewat, 2 hari gitu kan. Tergantung pemakaian lo, tapi pasti lewat dari sehari. Apalagi dia punya chipset yang hemat daya gitu, Snapdragon 460, dan juga layar yang masih HD, jadinya lebih hemat daya lagi. Buat nonton satu episode penuh video drakor selama 1 jam atau nonton YouTube deh, itu cuma berkurang 4% selama pengujian gua. Artinya dengan sekali charge penuh aja lu bisa nonton maraton 1 judul drakor sampai tamat dari episode 1 sampai 16 tanpa perlu ngecas lagi. Menariknya, ini C series pertama yang pakai port USB Type-C. Charger bawahnya juga cepat, 18 watt fast charging. Ngecas 30 menit aja, udah terisi sekitar 35%. Hal ini membuatnya jadi C series paling future-proof ketimbang C15 dan C12 yang masih pakai micro USB. Nah, Nets, yang paling istimewa dari spek hardware-nya adalah bukan CPU, bukan baterai, dan bukan RAM, tapi memori internalnya. Realme C17 ini punya memori internal 256 GB. Iya. Lu nggak salah dengar, 256 GB. Dan ini merupakan handphone termurah dengan memori internal sebesar itu. Dan ini udah jenisnya UFS ya, bukan MMC lagi. UFS 2.1. Menurut gua HP ini jadi nggak ada lawannya dan nggak ada tandingannya.
Karena mana ada kan HP di bawah 3 juta yang udah punya memori internal 256 GB. Memori internal ini cocok buat nyimpen apa aja Nets, gak usah takut habis. Bisa pasang 26 biji, 26 game kelas berat setara Genshin Impact yang data installnya sampai 10 GB. Bisa install 70 game sekelas PUBG Mobile. Bisa install 100 game sekelas Angry Birds gitu kan. Buat yang suka nonton bisa simpan 1000 episode drakor dengan kualitas Full HD sampai 1000 episode cuy. 1000 episode, bisa 70 judul drakor sampai tamat lu simpen tuh. Atau bisa simpen video anime One Piece dari episode awal sampai episode yang terbaru saat ini. Itu pun masih bisa nyisa separuhnya lah. Buat musik bisa sampai 90.000 file music MP3 lu simpen. Mabok-mabok nggak tuh dengerin musik. Buat nyimpen foto yang kualitas 13 megapiksel seperti bawaan kameranya, itu bisa sampai 100.000 foto. Silakan dah tuh, selfie sebanyak-banyaknya. Atau menurut gue cocok juga dijadikan harddisk eksternal buat lu yang kerja kantoran banyak simpen file. Atau kayak gue yang desainer juga gue bisa bawa-bawa file desain ke percetakan, gak usah pakai harddisk lagi. Karena gue simpen file-file desain yang besar bisa pakai handphone ini. Toh udah pakai USB Type-C yang speed transfernya udah lebih cepat ketimbang micro USB. Multimedianya deh, layarnya emang 90Hz sih, tapi resolusinya masih HD aja. Pun begitu di mata gue warnanya masih bagus banget kok. IPS, viewing angle-nya luas, warnanya juga bagus, dan nggak bikin mata capek menurut gua. Kalau kualitas speaker sayangnya masih so-so lah. Pesaingnya kayak Oppo A53 atau A33 lebih baik speakernya daripada ini. Untuk yang nggak bisa move on dari layar 90Hz, menurut gue ini cocok banget karena scrolling menu, scrolling IG, YouTube segala macam lebih smooth, lebih enak dibanding layar 60Hz. Touchscreen-nya juga lebih responsif dan gue nggak ada masalah sama Realme C17. Nah, untuk kameranya standar aja. Mungkin untuk semua C-series dari Realme itu kameranya tidak terlalu di-improve sama Realme. Di Realme C17 ini ada kamera 13 megapiksel dengan aperture f2.2. Ini jadul banget, aperture-nya juga udah belum yang 1.7, 1.8 ya. Dan tambahan lainnya ada lensa ultrawide 8 megapiksel, untungnya ada ultrawide, terus ada lensa makro 2 megapiksel dan juga depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasilnya menurut gue ya masih mirip-mirip sama kamera di kelas 1-2 jutaan aja. Terus untuk kamera depannya itu ada punch hole 8 megapiksel doang gitu. Nggak bagus-bagus banget juga hasilnya. Dan untuk fitur-fiturnya juga menurut gue standar. Untungnya masih ada night mode, dan night mode-nya ini kekinian. Itu punya filter Cyberpunk, filter Gold, kemudian filter Flamingo yang sama kayak di Realme 7 series, di 7 Pro, Realme 7 dan 7i. Dan itu works di HP C17 ini. Hasilnya silahkan kalian lihat langsung aja. Tunggu segera digudang kembali kepada SPG Mami Koko dan Kasem ditunggu segera digudang.
Nah, sekarang kita bahas desainnya. Itu juga punya poin plus menurut gua, meski dari build quality itu masih pakai material plastik banget, dari frame sampai ke backcase ya. Namun desainnya menurut gua oke, finishingnya juga rapi dan keren. Bodi belakangnya nggak kayak C series lain yang kesannya plastik banget dan murahan. Di C17 ini lebih mirip ke Realme 7 series. Malahan menurut gua dibanding Realme 7i, C17 ini lebih bagus di mata gua. Nah, finishingnya tuh Dovenets dan di tangan tuh kerasa halus banget. Di pipi juga halus banget dah pokoknya. Enak buat dipegang-pegang langsung. Tapi saat dipandang juga kelihatan bagus banget, kayak kaca, nggak kayak plastik. Efek kilauan cahayanya juga membuatnya semakin terlihat mewah. Di bagian depan juga udah pakai punch hole, sama kayak di Realme 7 dan 7i. Jadi nih, ini sih kayak bukan C series ya, jadi kayak number series gitu. Kelengkapan fitur hardware untuk sensor-sensornya komplit ya. Fingerprint ada di bagian belakang, face unlock ada, slot SIM-nya udah triple slot. Jadi gokilnya handphone ini gitu net. Meskipun memori internal sudah sangat besar, 256 GB, ini masih disediain slot micro SD sampai 500 GB dan siapa yang mau nyimpen file lebih banyak dari ini gitu kan? Ini sih banyak banget. Beda banget sama kayak flagship atau flagship killer yang kalau misalnya udah 256 GB, dia nggak nyediain lagi slot memori. Contohnya di Huawei Nova 7 gua itu mentok di 256 GB doang tanpa memori micro SD. Di Realme C17 ini kelasnya low end tapi nggak main-main soal urusan storage. Fitur hardware yang ada di Realme C17 ini jelas nggak ada LED notifikasi, apalagi infrared port, dan juga nggak ada NFC. Gue rasa udah bahas semua ya yang menonjol dari Realme C17. Itu jelas memori 256 GB-nya, chipset Snapdragon 460, layar 90Hz, dan baterai gede fast charging. Sementara hal-hal yang biasa aja ada di kamera, resolusi layar, dan juga speakernya. Cocoknya buat siapa sih net? Harga pasarnya itu 2,5 sampai 2,7 juta sekarang. Ada beberapa penurunan sedikit dari harga rilisnya. Nah, di harga segini, saingannya jelas mungkin dari Xiaomi dan Infinix itu ada. Contohnya Infinix Note 8 atau Xiaomi Redmi Note 9 aja. Tapi menurut gue C17 ini punya segmen pasar sendiri yang menurut gue berbeda dibanding handphone-handphone yang tadi gue sebutin. Dan dia malah belum ada saingannya di kelas ini gitu. Handphone ini bukan untuk mereka yang mainkan kamera bagus, karena di harga segini Infinix Note 8 itu lebih bagus kameranya, atau mungkin Redmi Note 9, dan dari Realme sendiri itu ada Realme Narzo generasi pertama dan Narzo 20 yang juga kameranya lebih bagus dari si Realme C17 ini, bahkan harganya lebih murah dari Realme C17. Jadi buat Realme fans juga kalau yang nyari kamera, kalian salah kalau misalnya beli Realme C17 karena Narzo itu lebih bagus kameranya. Terus untuk yang mendewakan performa gitu, yang ingin buat main game atau buat performa yang lebih ngebut, Realme C17 juga salah, masih mending beli Narzo. G90T itu udah paling cepet di kelas harga 2,5 sampai 2,7 juta. Narzo generasi pertama ya. Terus buat siapa dong? Dan menurut gua ya ini lebih cocok buat kalian yang suka nonton gitu, Cocok banget buat kalian yang pecinta drakor dan yang hobi nimbun video-video drakor sampai ratusan episode, bahkan sampai 1000 episode juga muat di Realme C17 ini. Jadi kalian bisa simpen dan kalian bisa tonton kapan aja, dimanapun, misalnya lagi nunggu apa atau lagi mau tidur segala macam. Ini semua video favorit kalian, drakor favorit kalian tuh muat di Realme C17. Cocok juga buat yang bukan drakor gitu, yang penggemar anime gitu. Dengan memori 256 GB lu bisa simpen episode Naruto dari awal sampai tamat, itu pun masih lebihan, bisa ditambah lagi episode Boruto dari awal sampai yang terbaru saat ini. Atau buat One Piece juga masih bisa nyimpen video One Piece yang sampai 1000 episode itu dan masih terus berlanjut. Dan banyak lagi buat film-film action apalagi buat yang cuma sekedar download film-film yang ukurannya lebih kecil-kecil gitu, nggak banyak episodenya. Terus ya juga bisa buat jadiin hard disk eksternal tambahan gitu. Misalnya kalian males untuk bawa flash disk karena ukurannya kecil, atau males bawa hard disk yang ukuran kapasitasnya besar, tapi males bawanya karena bawa kotak-kotak lagi gitu, suka ketinggalan di kantor segala macam. Masih mending pakai handphone C17 aja, karena ini dibawa kemanapun kan kalau handphone. Jadi ketika kalian kerja, misalnya kalian mau pindahin file dari kantor ke rumah atau dari kantor ke percetakan, ke klien segala macam, itu bisa aja disimpan di sini dan udah USB Type-C, jadi lebih cepat. Ini cocok banget buat orang kantoran kayak gitu karena memori internalnya sangat-sangat besar dan kalian jadi nggak perlu bawa hard disk lagi gitu. Sebuah segmentasi yang menurut gua unik dan
Untuk kelas low end tapi punya memori internal yang besar, itu segmentasi yang pasar yang cukup unik itu, yang tadi gue bilang buat penggemar video drakor, video anime, atau misalnya buat di pekerja yang ingin harddisk eksternal dan belum punya saingan gitu. Di harga 2,7 juta itu memori internalnya bahkan lebih besar dari HP flagship Samsung S20 Ultra yang harganya 15 juta lebih tapi punya memori separuh dari ini doang. Oke. Ya itu aja Nets, review singkat dari Realme C17 dan ini HP enak sih dipakainya. Jadi recommended buat tipe-tipe yang kayak tadi gue sebutin, dan silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Realme C17. Thanks buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Silahkan share video ini, siapa tahu teman kalian butuh informasi mengenai Realme C17. Dan gue Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.